betul-betul kami rasakan, tapi tidak mengecilkan niat kami untuk terus bergerak, terus berbuat. Bohong orang bilang kalau perjuangan itu tanpa pengorbanan. Nah, begitu. Saya teringat dengan kata-kata yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa karena selama ini mungkin perencanaan di Natuna ini bukan akhir-akhir ini aja ya Bang ya. Bukan 2 tahun 3 tahun terakhir ini. Betul. Tapi sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Saya lihat ini masih pingin mau belajar lagi. Masih pingin untuk mungkin bisnis dulu, membahagiakan kedua orang tua dulu. Tetapi beliau mengambil salah satu keputusan yang itu luar biasa. Ya, keputusan yang mungkin nekat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali kita berjumpa di Hadil Channel. Di kesempatan yang berbahagia ini saya bersama dengan kawan yang juga merupakan seorang alumni daripada Hidayatullah Batam. Kita dulu sekitar 1 tahun yang lalu di tempat yang berbeda di Bintan. Ya, kita sudah podcast. Kali ini kita berjumpa lagi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya ini? Ya, alhamdulillah baik. Sehat ya? Tetap semangat. Tetap semangat, karena pengantin baru tuh harus lebih semangat. Iya, betul. Ini Bang, gimana kemarin perjalanan menuju ke sini? Cuaca yang sekarang ekstrem betul ini, luar biasa ya, karena Rakerwil ini Abang dengan niat yang luar biasa ya, semangat, akhirnya bisa hadir bergabung dengan teman-teman di Hidayatullah Batam. Jadi ini saya kaget juga Bang. Jadi awalnya mendapatkan informasi kalau teman-teman yang dari Anambas, dari Natuna kemungkinan besar tidak bisa hadir. Jadi alhamdulillah Abang bisa hadir. Mungkin diceritakan kemarin tuh seperti apa sehingga Abang pun punya keinginan untuk nekat untuk ikut kegiatan ini dengan kondisi yang luar biasa ekstrim. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin kita bisa jumpa, bisa silaturahmi lagi. Ya, ini mungkin kalau nggak disempat-sempatkan ya nggak pernah sempat. Nggak bisa. Betul. Kemarin kami dari Natuna berusaha untuk sebisa mungkin hadir di kegiatan kita. Namun karena kondisi yang ekstrim, cuaca lagi buruk, gelombang tinggi, sehingga kapal pun tidak berlayar, maka kami memutuskan untuk menggunakan jalur udara. Namun demikian juga kami menggunakan jalur udara ya dengan kondisi angin yang kencang, dengan situasi hujan, mengalami keterlambatan untuk landing. Ya, seyogyanya jadwalnya itu jam 11.30 kami bisa landas di Bandara Hang Nadim, namun sampai jam 12 lewat 10 menit baru kami bisa turun dengan kondisi berulang kali berputar-putar di atas bandara karena kondisi yang cuacanya sangat tidak memungkinkan. Namun alhamdulillah ya, ini atas dasar pergerakan kita adalah perjuangan, ya mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Begitu kaget ya waktu makan siang kan. Tiba-tiba udah muncul ini. Ada orang yang terjauh. Ada orang yang paling jauh, luar biasa. Pulau Natuna. Jadi di tahun lalu memang kita sudah sempat bincang-bincang Bang. Jadi memang daerah di Kabupaten Natuna khususnya itu untuk di bidang keagamaan gimana Bang? Mungkin ya, Abang bisa ceritakan. Kalau di Natuna sampai sejauh ini yang kami lihat, yang kami amati,
ya sangat majemuk sekali ya, di sana sangat majemuk, dan juga untuk perkembangan dakwah juga semakin hari semakin alhamdulillah semakin meningkat ya, karena sudah mulai mudah juga untuk didatangi, namun juga butuh tantangan yang sangat luar biasa, khususnya kita dai-dai dari Hidayatullah. Ya, mudah-mudahan dengan medan dakwah yang sedemikian rupa tidak menyurutkan kita untuk tetap berdakwah, membina umat, mencerahkan umat dengan kondisi apapun. Karena salah satu tantangan terbesar ya, yang pernah mungkin saya sampaikan waktu kita di podcast sebelumnya adalah berdakwah di kampung sendiri, Bang. Ya, betul. Itu berdakwah di kampung halaman. Ya, jadi ada mungkin ya seorang sahabat atau siapa yang mengatakan bahwa lebih baik saya memindahkan 2 gunung ya, memindahkan gunung itu daripada saya berdakwah di kampung sendiri. Artinya ini bukan sesuatu hal yang mudah ya. Artinya ini butuh kesiapan mental, kesiapan jiwa kita untuk bagaimana bisa berdakwah di kampung sendiri, Bang. Betul. Untuk di Natuna sendiri, Bang, kira-kira untuk saat ini apa saja program-program yang sudah berjalan atau nanti yang direncanakan Abang untuk di Natuna sendiri ini? Kira-kira seperti apa? Ini sebagai bentuk informasi keterbukaan publikasi kita ya, 2020 yang lalu kita sudah bisa mendirikan rumah Quran, dan di tahun 2020 ya? Ya, 2020 kita mendirikan rumah Quran. 2021 kita mendirikan rumah Quran. Di 2022 kita mendirikan pondok tahfiz. Ya, pondok tahfizul Quran. Artinya sudah ada 2 titik yang kita letakkan di sana untuk sebagian pengabdian kita di masyarakat, membina adik-adik kita, membina generasi-generasi pelanjut. Mudah-mudahan ini juga berdampak positif. Ya, dan kita juga terus bergerilya, terus bergerak, terus memberikan energi positif agar bisa hidup ini jauh lebih bermanfaat. 2023 ya, target kami mendirikan kembali 1 rumah Quran yang menjadi basis, yang menjadi tempat untuk membina generasi, bagaimana mereka untuk cinta terhadap Quran, dan kita juga memberantas buta huruf Quran. Hari ini ya, riset kita bukan hanya di Natuna ya, maksudnya di Indonesia ada sekitar 273 jiwa, namun 60%-nya atau 70%-nya buta huruf Al-Quran. Artinya memang pendidikan Quran itu masih jauh daripada harapan kita muslim terbesar di dunia ya, tapi ada satu pendidikan yang belum tersentuh. Nah, kita berharap juga kami khususnya yang ada di Natuna terus bergerak, terus memberikan warna, terus memberikan pelayanan agar bisa kami memberantas buta huruf Al-Quran, khususnya yang ada di Natuna. Ya, Natuna punya 16 kecamatan. 16 kecamatan. 16 kecamatan hari ini. Kami sudah berdiri di 2 kecamatan. Di 2 kecamatan. Ya, seperti yang lalu-lalu saya sampaikan, target kami setiap kecamatan insya Allah ada rumah Quran Hidayatullah. Doanya ya, ini sudah 2023 berarti masuk ke langkah selanjutnya, kami akan insya Allah mendirikan rumah Quran yang baru. Ya, ini juga banyak dukungan dari masyarakat, bahkan Ustadz saya punya villa pakai untuk kegiatan rumah Quran, saya punya tanah, saya akan dibangun pondok. Ya, mudah-mudahan kami punya kemampuan untuk itu, punya kemampuan bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Ya, terutama berdirinya pondok pesantren yang basicnya adalah Quran, yang pendidikannya betul-betul berbasis, keunggulannya adalah Quran, pendidikan integral berbasis tauhid. Ya, bukan hanya pendidikannya yang dapat, tapi juga akhlak, keagamaan juga mereka rasakan. Begitu Bang kira-kira. Ya, luar biasa Bang, ini seorang anak muda yang punya kepedulian terhadap kampung halamannya sendiri ini. Ini luar biasa. Jadi yang sekarang ini Bang di kecamatan apa aja ini? Pertama ada di Kecamatan Bunguran Batubi, itu di tempat kami, ya artinya itu di tempat kami dibesarkan. Terus yang kedua ada di Bunguran Timur, itu merupakan kota atau di tempat ibu kotanya kabupaten. Nah, jadi di situ kami punya pondok pesantren. Alhamdulillah hari ini
Rumah Quran muridnya 38 santri. Wah, Ya. Pondok Tahfiz muridnya 63 santri. Artinya kurang lebih kalau kita kalkulasikan ya 100 santri. Itu memang target kami di 2022 akhir tahun harus mencapai 100 santri. Ya. Dan alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah berhasil. Di 2023 insya Allah kami menambah lagi 100 santri lagi. Wah. Mudah-mudahan doanya mudah-mudahan terwujud. Amin, amin. Saya juga berharap ya jika ada di antara kita yang peduli dengan Quran dan siap bergabung dengan kami yang ada di Natuna, ya kami sangat berharap itu bisa kita wujudkan bersama. Jika ada kawan-kawan yang berminat, jika ada kawan-kawan yang tergerak untuk bagaimana bisa mengabdikan diri ke masyarakat, bisa mengabdikan diri untuk umat, ya ayo gabung sama kami yang ada di Natuna. Kita sama-sama garap, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama merealisasikan Untuk impian. mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Satu kali kita memberikan pencerahan misalnya kepada satu orang, kemudian dia juga bisa memberikan hal yang sama kepada orang lain, ya terus mengalir tuh pahalanya, Bang. Kira-kira begitu. Betul, luar biasa. Semangat. Jadi kalau saya lihat kalau dari 100 santri itu artinya butuh tenaga ekstra, Bang. Betul. Butuh kerja keras. Betul. Dan saya akui, saya lihat betul perjuangan Abang nih dari awal, dari seorang diri, dari masih bujang sampai sekarang berdua suami istri fokus ya untuk membina anak-anak ini, Bang ya. Jadi luar biasa. Mungkin Bang apa namanya kira-kira kendala atau mungkin seperti harapan Abang lah. Kira-kira mungkin selain dari tadi penambahan tadi untuk tenaga ya, kira-kira apa lagi Bang? Kira-kira kendalanya atau mungkin yang Abang harapkan? Ya. Jadi begini, dengan kami mengolah sistem, mengolah manajemen kami di pengurusan, manajemen kami dalam berdakwah, alhamdulillah diterima di masyarakat itu sangat luar biasa. Ini contohnya, dengan kami memprogramkan sesuatu yang mungkin orang itu menganggapnya pertamanya biasa-biasa saja, tapi kalau kita sudah buktikan hari ini, ya anak didik kita sudah bisa mencapai 6 juz hafalannya. Ya, kurang dari 1 tahun mereka sudah mampu mencapai di target itu. Itu sangat jarang sekali. Ya, sangat jarang di sana pun gitu, sangat jarang. Padahal masih belum mondok ya? Belum, mereka belum berasrama. Intinya mereka belum berasrama. Mereka masih pulang pergi untuk full day kan. Ya, mereka sudah mampu di 6 juz hafalannya. Kemudian apa sih yang menjadi tantangan kami atau harapan kami, kendala kami dalam menjalankan ini semua? Ya kalau menurut saya kendala itu ringan-ringan saja kan ya. Ringan, ya. Tapi tentunya ada. Ya. Kalau di satu sisi mungkin orang lain menganggap berat, ya kita tidak menganggap berat. Kita menganggap sesuatu itu ya bisa kita lewati. Yang pertama kondisi yang mungkin hanya kami saja yang bergerak. Ya, artinya kekurangan SDI, sumber daya insani ini yang betul-betul kami rasakan. Tapi tidak mengecilkan niat kami untuk terus bergerak, terus berbuat. Yang kedua, ya, artinya ketika kita berjuang itu yang kita butuhkan adalah pengorbanan. Ya, bohong orang bilang kalau perjuangan itu tanpa pengorbanan. Nah, begitu. Apa yang sudah kita korbankan yang mudah-mudahan menjadi amal untuk kita. Artinya gini, pengorbanan ini sejalan seiring seirama dengan apa yang kita punya kan begitu. Ya, hari ini kita coba mengcover untuk kegiatan kawan-kawan yang ada di Natuna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Nah, ini mudah-mudahan juga dari segi finansial juga kita nanti bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, mampu, dan kita juga bisa merealisasikan kepada kawan-kawan agar pergerakan dakwah ini ya semakin profesional, begitu Bang, kira-kira kan. Kalau sudah SDM-nya ada, finansialnya mantap, ya itu luar biasa. Ya, apa yang mau kita buat selesai kan, gitu. Ratakan. Ya. Betul Bang. Saya teringat dengan kata-kata yang disampaikan Ustaz tadi bahwa dengan kesusahan-kesusahan yang ada itulah membuat kita itu semakin meraung, meratap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya yakin bahwa doa-doa dari Abang ya, dari perjuangan yang Abang lakukan ini
bukan semata-mata karena kemampuan abang sendiri. Saya merasakan bahwa ini adalah bentuk mungkin mujahadah abang, bentuk kesungguhan yang betul-betul ikhlas yang abang lakukan sehingga diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini mungkin perencanaan di Natuna ini bukan akhir-akhir ini aja ya Bang ya. Bukan 2 tahun 3 tahun terakhir ini, tapi sudah dari dulu. Sudah dari dulu, tapi alhamdulillah dengan kehadiran abang ini bisa mampu memberikan bukti, memberikan pencerahan di tengah di kampung halamannya sendiri ini. Jadi itu untuk perkembangannya. Jadi di tahun 2023 ini targetnya 100 santri ya. 100 santri insyaallah. Insyaallah. Di 3 unit atau di 3 tempat. Di 3 tempat. 100 santri. Luar biasa. Jadi teman-teman kita mohon doanya mohon doanya selalu para jamaah yang menonton ini, bantu kita mensupport, kalau tidak dengan harta yang kita miliki, bisa dengan tenaga, bisa dengan doa. Jadi kita gak punya harta, dengan doa insya Allah itu bisa membantu perjuangan teman-teman kita yang ada di Natuna. Jadi itu luar biasa peran ini sebagai anak muda yang sebenarnya mungkin keinginannya di dalam hati itu luar biasa. Mungkin saya lihat ini masih pingin mau belajar lagi, masih pingin untuk mungkin bisnis dulu, membahagiakan kedua orang tua dulu. Tetapi beliau mengambil salah satu keputusan yang itu luar biasa. Ya, keputusan yang mungkin nekat juga. Ya, bagaimana beliau mungkin inilah, saya rasa ini investasi abang yang terbaik. Jadi mungkin abang kan selama ini mungkin bergerak di bisnis juga, cuman itu hanya untuk dunia bang ya. Itu mungkin hanya sebatas dunia saja, untuk keuntungannya pun mungkin untuk kita, untuk keluarga kita, untuk pribadi kita. Tetapi ketika abang sudah ngambil keputusan untuk investasi akhirat, investasi untuk anak masa depan ini, insya Allah saya yakin bukan cuman abang dan keluarga, tetapi se-Kabupaten Natuna nanti bermanfaat untuk bermanfaat untuk Natuna dan juga mungkin the se-Kepulauan Riau dan juga Indonesia. Dari Natuna nanti kita doakan semoga lahir ulama-ulama besar. Masya Allah, saya merasakan betul seandainya ya anak yang kita didik betul-betul dari daerah yang mungkin sangat terluar ya. Ketika anak-anak pulau ya, anak-anak dengan kondisi yang serba terbatas, tetapi semangat mereka luar biasa untuk belajar. Dengan adanya Ustadz, adanya abang, semakin memberikan jalan untuk mereka ya, dan ini menjadi investasi abang yang sangat luar biasa. Dan saya menjadi semangat ini karena sudah ada abang dan penunjuk jalan ya, jadi semoga bisa tertular semangat kita untuk terus berbuat untuk generasi masa depan. Bahwa kita anak muda pun bisa bang ya. Bisa. Anak muda pun bisa. Anak muda energinya jauh lebih besar. Wah, luar biasa. Anak muda itu energinya luar biasa. Kita yang muda ya jangan mau kalah dengan orang-orang yang tua. Ya mereka memang lebih dulu bekerja atau berbuat kebaikan, tapi kita harus bisa juga menyusul mereka untuk sama-sama terjun di berbuat kebaikan itu gitu. Ya. Artinya energi muda itu jangan Anda sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita foya-foyakan. Jangan dihabiskan kepada hal-hal yang tidak baik, tapi energi muda harus kita simpulkan menjadi satu kekuatan yang mana bisa mendobrak sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Gitu. Jadi kan kadang pemuda itu bang, dia selalu mengatakan saya ilmunya belum cukup. Kadang gitu kan. Tolong nanti kita mungkin membuka ini, membuka itu, atau berjuang seperti ini, kita melibatkan diri di masyarakat. Salah satu alasannya itu adalah saya kayaknya belum cukup ilmunya. Bagaimana saya bisa menyesuaikan diri di masyarakat? Kalau abang sendiri memandang itu seperti apa? Kalau saya gini, pertama mau dulu untuk berjuang. Ya, untuk pemahaman, keilmuan itu sambil kita berjalan. Sambil kita belajar. Ya, sambil kita berjalan. Karena apa? Situasi dan kondisi di masyarakat itu yang akan menjadi keilmuan yang sangat luar biasa untuk kita. Ya, problematika yang ada di lapangan itu betul-betul menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk kita. Dari situ kita terus upgrade diri kita, terus kita upgrade kemampuan kita. Apa sih yang belum kita bisa berikan ke mereka? Harus kita cari.
Dan apa kemampuan kita yang belum kita penuhi harus segera kita penuhi. Untuk apa? Untuk menjawab tantangan untuk umat ini, begitu. Sambil berjalan, punya kemauan, punya niat, punya ikhtiar, punya semangat untuk berjuang, insya Allah semua itu ya bisa kita lewati, begitu Bang. Intinya punya kemauan dulu Bang ya. Punya kemauan kita di tengah masyarakat, kita sambil belajar. Bukan kita mengajar, tapi kita belajar juga. Karena sejatinya kita mengajar itu adalah untuk belajar. Untuk belajar. Jadi itu teman-teman, kita sharing singkat ini untuk teman-teman sekalian, bahwa di tempat yang terluar pun ya ada anak-anak muda hebat yang peduli dengan kampung halamannya. Dan menurut saya bukan peduli dengan kampung ya, tetapi peduli dengan tanah air ini. Peduli dengan masa depan anak-anak muda ya. Jadi ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Ini saya kenalkan, ini Bang Wandila namanya ya. Jadi ini luar biasa perjuangannya, kita bantu support dan juga menjadi semangat bagi kita. Hidup itu singkat Bang. Betul. Itu sangat singkat. Jadi bagaimana kita menggoreskan ya sejarah hidup kita dengan sejarah yang dengan tinta emas, dengan sejarah yang selalu dikenang oleh orang dan bermanfaat tentunya. Ini intinya gini, bergerak, berkarya, bermanfaat. Bergerak, berkarya, dan bermanfaat. Harus begitu, harus niat kita itu bermanfaat untuk orang lain. Terakhir segini, saya, Abang, atau saya, Anda, dan kita semua punya amanah yang sama. Di diri kita adalah kepemimpinan. Maka yang menjadi kepemimpinan itu harus betul-betul kita realisasikan. Bukan hanya untuk diri kita, namun bagaimana kita bisa juga berdampak kepada masyarakat luas dan bermanfaat untuk orang lain ya. Sehingga kehadiran kita di masyarakat itu bukan menjadi beban, namun menjadi keberkahan atau menjadi kebermanfaat untuk mereka. Kira-kira begitu. Karena hal itu sesuai juga ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah dia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Untuk apa kita jadi manusia? Ya, jika kehadiran kita atau keberadaan kita mungkin membuat sakit hati orang, ya, mungkin melukai hati masyarakat kita, tapi keberadaan kita sebagai seorang pemuda ya dapat memberikan manfaat. Jika tidak dengan harta kita, dengan tenaga kita. Kalau tidak dengan tenaga kita, tidak dengan harta kita, minimal dengan doa kita. Insya Allah itu bisa memberikan kontribusi, memberikan pengaruh untuk masyarakat kita ya. Oke, teman-teman, jadilah orang yang bermanfaat. Hidup itu singkat, jadi jadilah orang yang bermanfaat. Semoga kita ya menjadi orang yang kelak ya di hari kiamat nanti bisa mempertanggungjawabkan ya selama kehidupan kita di dunia ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas sharingnya yang luar biasa Bang. Jauh ini dari Natuna ini, Masya Allah. Semoga Abang diberikan kemudahan, dilancarkan segala niat baiknya, dan juga nanti bisa melahirkan ulama-ulama besar dari Kabupaten Natuna ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.